Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa innal muhdatsati fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kita kedatangan salah satu tamu yang istimewa. Tamu yang datang hanya sekali dalam setahun. Tamu yang disifati penuh keberkahan. Ya, tamu itu bernama Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan itu bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya sekedar umat muslim, namun linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk tersebut dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang, tidak sedikit ya, yang tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagian orang menjadikan bulan Ramadan sebagai beralasan untuk malas-malasan, karena dia belum makan dari pagi hingga petang. Akhirnya apa yang harus dia kerjakan terlalaikan dengan istirahat dan istirahat. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kenapa bisa terjadi begitu saja? Padahal ini adalah syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul siyam. Bulannya penuh keberkahan, bulannya orang-orang berpuasa, dan bulannya Al-Quran diturunkan. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Bisa jadi karena dari awal startnya dia tidak menunaikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini kami akan memberikan beberapa tips agar kita tetap berproduktif walaupun dalam keadaan berpuasa. Dan yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur ternyata adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan juga Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah, bahwasanya kami pernah sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahur Rasul sallallahu alaihi wasallam beranjak menuju salatnya. Maka kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwasanya sahur bersama adalah salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya buka bersama, namun juga sahur itu juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Berapa jarak lamanya antara sahur dan adzan sehingga Nabi setelah sahur langsung menuju sholat? Maka dijawab oleh Zaid bin Thabit, "Qadru 50 ayat." Selama sebanyak 50 ayat. Dan itulah kualitas sahur Nabi SAW. Kita lihat Nabi SAW dengan sahur sebanyak 50 ayat. Jamaah, berapa lama kita membaca Al-Quran sejumlah 50 ayat? 3 jam? 2 jam? Ana rasa kurang dari 1 jam. Dan itu adalah sahurnya Nabi SAW, yang kita tahu aktivitasnya Nabi begitu padat, menjadi sebuah contoh suri tauladan bagi seluruh umatnya, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga bagi istri-istrinya, sebagai pemegang pintu Baitul Mal, sebagai panglima perang. Aktivitas Nabi tidak begitu lebih sibuk daripada kita. Sekarang kita aktivitasnya selain untuk belajar, bekerja. Ada yang bekerja dari pagi sampai pagi,
atau mungkin ada yang belajar dari pagi sampai pagi. Ya, maka dari itu tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan di bulan yang penuh berkah ini. Dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak tidur di saat setelah sahur. Kenapa itu bisa terjadi tidur setelah sahur? Faktor utama yang menjadikan hal tersebut terjadi adalah karena sahurnya terlalu lama dengan adzan subuhnya. Maka dari itu bisa jadi dia di saat setelah sahur langsung tidur. Dan hikmah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang pertama adalah mendapatkan pahala karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, dari segi kesehatan juga dianjurkan tidak tidur setelah makan, karena bikin apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akhirnya tidak dicerna dengan baik. Berapa banyak dokter menyarankan setelah makan jangan langsung tidur, setelah makan jangan langsung tidur. Maka dari itu kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang di saat sahur mereka beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di saat sahur mereka beristighfar, bukan malah nonton, bukan malah melihat hal-hal yang tidak baik, bukan malah menggunjing, bukan malah justru menjelek-jelekkan teman-teman kita. Justru mereka sahur tetap dengan beribadah, yaitu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, yaitu dengan mencari, mari kita mencari motivasi terbaik untuk kita selama bulan Ramadan, agar puasa kita tetap bersemangat dan aktivitas kita tetap kita lakukan tanpa ada rasa malas. Dan cukup bagi kita sabda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nih, jadikan sebuah motivasi siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dua syarat: imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga mengharap pahala. Apa yang dikasih oleh Allah? Apa reward kita? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Seharusnya kita keluar dari bulan Ramadan itu penuh, itu suci, tidak penuh dengan dosa, bersih dari dosa-dosa. Maka ma'asyiral muslimin, siapa yang di sini merasa bahwasanya tidak pernah berbuat dosa, bahwasanya dia merasa diri kita suci, dirinya suci dari segala apapun dosa sekecil apapun, maka sepatutnya bulan yang penuh berkah ini sebagai ajang untuk pertaubatan kita. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa untuk bertaubat, maka di bulan mana lagi? Kalau kita tidak bisa untuk menjadi lebih baik, maka di bulan mana lagi selain Ramadan? Maka ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, senantiasalah meminta perlindungan, inayah, dan juga perlindungan dari segala apapun, terutama tentang hawa nafsu kita. Karena tidak ada lagi musuh yang paling berat kecuali hawa nafsu kita. Yang Rasul SAW mengatakan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan dibelenggu. Maka tidak ada lagi alasan bahwasanya, oh saya bermaksiat hari ini karena setan-setan membisiki saya. Tidak ada. Karena itulah, karena kalian sendirilah yang membuat itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan di saat bulan Ramadan masuk, maka kebiasaan yang kalian lakukan itu terbawa hingga hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kataba alaina fardhas siyam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Dan yang keempat dan juga tak kalah pentingnya adalah kita beristirahat yang cukup.
Ya, jikalau di sini di pondok Al-Hunafa ini kalian diberikan sebuah kelonggaran waktu, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya dengan tidur yang cukup. Tidur siang salah satu sunnah Rasulullah SAW. Qilu fa inna syaitana la taqil, bahwasanya tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah tidur siang. Maka di saat kalian diberikan kesempatan untuk istirahat siang, tapi bukan kebablasan sampai asar, ya. Jadi jangan sampai kalian tidur siang, oh karena kita mengikuti sunnah, akhirnya sampai jam 5 baru bangun. Bukan begitu, ya. Tidur secukupnya 1 jam, setengah jam, atau mungkin hanya sekedar 15 menit tidur. Setelah itu bangun dan lanjutkan aktivitas kita, mengaji, murojaah, setoran hafalan kepada asatidzah, ya. Jadi jangan sampai dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, yang seharusnya kita menjadi insan, manusia yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Mungkin 11 bulan yang lalu memang kita penuh dengan dosa, memang kita melalaikan sholat 5 waktu, kita selalu masbuk. Sholat Jumat yang sepekan sekali saja engkau sia-siakan, yang tidak bisa untuk biasanya untuk di soft pertama, maka di bulan Ramadan ini kalian biasakan untuk maju di soft pertama, menunggu waktu adzan hingga iqamah dikumandangkan. Tidak ada yang waktu sia-sia bagi kalian. Menunggu 2 jam tidak akan sia-sia kecuali kalian berzikir, kalian mengisi waktu luangnya dengan zikrullah, mengingat Allah. Basahi lisan kita dengan zikrullah. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sepatutnya kita sebagai umatnya perbanyak solawat, terkhususnya pada hari Jumat yang mulia ini. Ini Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita miss untuk taraweh. Mungkin di hari pertama kita taraweh, mungkin kualitas tarawehnya kurang baik. Jangan sampai di hari kedua, hari ketiga kita justru malah futur, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ij'al hadha baladan amina wa junubna wa banina an na'budal asnam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.